Apakah Anda pernah atau sering mendengar dan melihat cuplikan awal ini? Benar. Itu adalah cuplikan pembukaan awal pada saat Anda mulai menonton film pada Netflix. Netflix adalah layanan streaming video online terbesar di dunia, yang menawarkan berbagai film dan acara TV berkualitas, termasuk produksi orisinalnya sendiri. Bagaimana awal mula berdirinya Netflix? Siapa pendiri Netflix? Bagaimana ia mengembangkan Netflix menjadi perusahaan raksasa yang mengubah industri hiburan? Mari kita simak bersama. Netflix didirikan oleh Reed Hastings yang lahir pada 8 Oktober 1958 di Boston, Massachusetts, Amerika Serikat. Ia dibesarkan di keluarga berada, ayahnya adalah seorang pengacara terkenal. Ia menempuh pendidikan di Bowen College, sebuah universitas swasta di Maine, dan lulus dengan gelar sarjana matematika pada tahun 1983. Ia memiliki jiwa petualang, ia pernah mengelola klub mahasiswa yang hobi bermain kano dan memanjat gunung. Ia juga pernah mengajar matematika di Swaziland, sebuah negara di Afrika Selatan, sebagai sukarelawan PAC Corps. Setelah kembali ke Amerika Serikat, ia bekerja sebagai insinyur perangkat lunak di Adaptive Technology, sebuah perusahaan yang membuat alat bantu untuk orang tunanetra. Ia kemudian melanjutkan studinya di Stanford University, dan meraih gelar master dalam bidang kecerdasan buatan pada tahun 1988. Ia lalu mendirikan Pure Software, sebuah perusahaan yang membuat alat untuk menguji dan memperbaiki kode program. Pure Software berkembang pesat dan berhasil melantai di bursa saham pada tahun 1995. Namun, Hastings mengalami kesulitan dalam mengelola perusahaan yang terus bertambah besar dan kompleks. Ia akhirnya menjual Pure Software kepada Rational Software pada tahun 1997 dengan nilai $750 juta. Setelah selesai di Pure Software, Hastings berkontemplasi dan pada akhirnya mendirikan Netflix bersama rekannya Mark Randolph pada tanggal 29 Agustus 1997 di Scotts Valley, California. Ide Netflix muncul ketika Hastings diwajibkan membayar denda sebesar $40 dari Blockbuster karena terlambat mengembalikan DVD yang ia sewa. Ia merasa bahwa ada peluang bisnis untuk menyediakan layanan penyewaan DVD online dengan model pembayaran bulanan tanpa denda. Netflix mulai beroperasi sebagai perusahaan penyewa DVD melalui pos. Pelanggan bisa memilih judul film dan serial dari situs web Netflix, kemudian DVD akan dikirim ke rumah pelanggan. Netflix menawarkan keanggotaan dengan biaya bulanan yang tetap untuk menyewa film sepuasnya, tanpa batas jumlah dan waktu. Netflix menghadapi persaingan sengit dari Blockbuster, perusahaan penyewaan film terbesar saat itu, yang memiliki ribuan gerai di seluruh Amerika Serikat. Netflix sempat mencoba menjual perusahaannya kepada Blockbuster pada tahun 2000 dengan harga $50 juta, namun ditolak. Netflix kemudian berfokus pada meningkatkan layanannya dengan mengembangkan algoritma rekomendasi film berdasarkan preferensi pelanggan, yang disebut Cinematch. Cinematch adalah algoritma yang digunakan oleh Netflix untuk memberikan rekomendasi film kepada pelanggan berdasarkan kesukaan mereka. Algoritma ini memproses informasi dari basis data Netflix untuk menentukan film apa yang kemungkinan besar disukai oleh pelanggan. Netflix juga meluncurkan sebuah kontes berhadiah $1 juta untuk siapa saja yang bisa meningkatkan algoritma Cinematch. Kontes ini berlangsung selama 3 tahun dan diikuti oleh ribuan tim dari berbagai negara. Pada tahun 2009, hadiah itu diberikan kepada Belcore S Pragmatic Case, sebuah tim yang terdiri dari 7 ahli matematika, ilmuwan komputer, dan insinyur dari Amerika Serikat, Kanada, Austria, dan Israel. Netflix sangat populer, namun juga menghadapi beberapa kendala dalam menjalankan bisnisnya. Netflix harus bersaing dengan platform streaming lain, seperti Disney+, Amazon Prime Video, HBO Max, Hulu, dan lain-lain, yang menawarkan konten eksklusif, harga yang lebih murah, atau fitur yang lebih unggul. Netflix berusaha mengatasi persaingan ini dengan memproduksi konten orisinal yang berkualitas dan beragam, meningkatkan teknologi dan pelayanan, serta memperluas pasar internasionalnya. Netflix menghabiskan miliaran dolar setiap tahun untuk membuat konten orisinal dan melisensikan konten dari pihak lain. Biaya ini terus meningkat seiring dengan permintaan dan ekspektasi pelanggan, serta persaingan dengan platform streaming lain.
Netflix berusaha mengatasi biaya ini dengan meningkatkan pendapatannya dari berlangganan, iklan, game dan penjualan konten, serta mengoptimalkan anggaran dan prioritas produksinya. Pada tahun 2007, Netflix mulai menawarkan layanan streaming video online, yang memungkinkan pelanggan untuk menonton film dan acara TV langsung di rumah mereka melalui internet. Layanan ini menjadi sangat populer, terutama di kalangan generasi muda yang lebih menyukai menonton konten secara on-demand daripada menunggu jadwal tayang di televisi. Netflix bermitra dengan produsen berbagai produk elektronik, seperti konsol video game, pemutar Blu-ray, dan Smart TV, untuk memudahkan pelanggan mengakses layanan streamingnya. Netflix juga memperluas pasar internasionalnya, mulai dari Kanada pada tahun 2010, hingga mencapai lebih dari 190 negara pada tahun 2016. Salah satu faktor yang membuat Netflix unggul dari pesaingnya adalah konten orisinal yang diproduksi sendiri oleh Netflix. Netflix mulai membuat konten orisinal pada tahun 2013, dengan serial drama pertamanya, House of Cards, yang dibintangi oleh Kevin Spacey dan Robin Wright. Serial ini mendapat sambutan positif dari kritikus dan penonton, dan menjadi serial pertama yang dinominasikan untuk Emmy Award. Netflix kemudian terus menghasilkan konten orisinal yang berkualitas dan beragam, seperti Orange is the New Black, Stranger Things, The Crown, Black Mirror, Narcos, The Witcher, dan banyak lagi. Netflix juga membuat film orisinal, seperti Roma, The Irishman, Marriage Story, dan The Social Dilemma, yang mendapat pujian dan penghargaan dari berbagai festival film. Netflix juga terus berinovasi dalam mengembangkan teknologi dan layanannya, seperti meningkatkan kualitas gambar dan suara, menawarkan fitur unduh untuk menonton secara offline, dan membuat profil anak-anak untuk memberikan pengalaman yang aman dan sesuai untuk anak-anak. Netflix juga terlibat dalam berbagai inisiatif sosial dan budaya, seperti mendukung industri kreatif lokal di berbagai negara, memberikan beasiswa dan pelatihan untuk sineas muda dan berbakat, dan mendanai proyek-proyek yang berkaitan dengan isu-isu penting, seperti lingkungan, kesehatan, dan hak asasi manusia. Netflix menyesuaikan katalog kontennya sesuai dengan permintaan, preferensi, dan hak cipta di setiap negara. Saat ini, Netflix adalah perusahaan media dan hiburan terbesar di dunia, dengan lebih dari 200 juta pelanggan di seluruh dunia. Pendapatannya pada tahun 2020 mencapai 25 miliar dolar, dan nilai pasarnya sekitar 220 miliar dolar. Reed Hastings menjabat sebagai CEO Netflix, dan juga menjadi salah satu orang terkaya di dunia, dengan kekayaan bersih sekitar 5 miliar dolar. Ia juga dikenal sebagai seorang filantropis, yang telah menyumbangkan jutaan dolar untuk berbagai organisasi nirlaba, terutama yang bergerak di bidang pendidikan. Ia juga menulis sebuah buku yang berjudul No Rules Rules, yang menceritakan tentang budaya kerja dan filosofi bisnis Netflix, yang berlandaskan pada kebebasan, tanggung jawab, dan inovasi. Itulah kisah awal mula berdirinya Netflix. Semoga Anda terinspirasi oleh kisahnya, dan terhibur oleh layanan Netflix. Terima kasih telah menyaksikan video ini, sampai jumpa di video berikutnya.